10 enggak, gue minimal 20 investasi ya. Jadi, nah investasi ini kan menyerang. Setelah lu udah punya basisnya tadi 130 juta, oke saatnya nih nyerang. Nah nyerang ini ada dua teman-teman ya. Nyerang itu ini konsep finansial, ini gue akan coba jelaskan dengan bahasa yang masih bisa masuk ke otak kalian ya. Ada dua konsep dalam menyerang dalam investasi, ada beta sama ada alpha. Beta itu adalah market, contohnya lu investasi di saham Indonesia, IHSG itu adalah beta. Ya. Jadi kalau lu nggak mau pusing-pusing, itu lu ambil yang beta nih. Jadi lu dapat semua return market ya. Contohnya di Amerika tuh SPX. Yes, S&P 500. S&P 500. Lu jadi langsung beli 500 perusahaan terbesar, lu IHSG langsung beli sesuai dengan bobot masing-masing saham di IHSG. Bisa nggak? Bisa. Ya, lu nggak bisa direct ke IHSG, tapi banyak ya produk-produk seperti misalnya reksadana Serika Hati atau misalnya Pevindo iGrade itu yang indeks. Nah, itu beta. Tapi kalau misalnya let's say S&P 500 nih, Bro Kakak misalnya lihat oh ini top nih, dia jual terus bottom dia beli, dalam S&P yang sama itu udah alpha. Yes. Itu udah strategi yang beda lagi tuh. Karena memerlukan market timing dan market positioning. Asetnya sama nih S&P, lu cuman buy and hold DCA, sama Bro Kakak dibilang oh ini sini jual, sini beli. Bro Kakak tuh bisa dapat lebih tinggi dari S&P. Itu namanya alpha. Iya. Di saat ada keputusan bro, gue bilangnya keputusan. Jadi bisa bedain beta sama alpha nih keputusan. Ya. Ketika contoh, lu mau beli kripto, lu beli Bitcoin, itu beta teman-teman. Itu beta. Yes. Tapi di dunia ini, ya itu nggak masuk beta sebenarnya, karena alternatif aset. Dan sangat volatil dibandingkan aset kelas yang lain. Yes, tapi di dalam aset kripto itu adalah betanya Bitcoin. Lu kalau mau beli dan jual Bitcoin, itu lu udah alpha tuh, udah beda. Setuju. Ya, ini konsep yang mungkin kalian belajar nih, kalau kuliah nih harus selesai finance mungkin sampai S2, tapi gue jelasin di sini gampang banget. Beta sama alpha. Nah, alpha ini bakat bro. Jadi alpha ini bakat, ya. Alpha ini bukan sesuatu yang ibaratnya lu bisa cuman pelajarin. Ini natural talent, ini skill yang diasah selama dekade, ini sulit bro. Bahkan Dalio pun bilang bahwa alpha ini sulit didapat. Kalau Dalio bilangnya ini lebih sulit dibanding apapun di Olympics digabungin jadi satu. Ya. Jadi misal lu jadi pemain basket nomor 1, lu jadi boxer nomor 1, lu jadi perenang nomor 1, ini lebih sulit dari semuanya digabungin. Kenapa? Karena ini gamenya uang bro. Yes. Semua orang di dunia ini mau alpha. Jadi yang nanya, banyak yang bingung bro, akademi kripto itu apa? Akademi kripto itu Bro Kakak dan kita, gua yang kita kerjakan di sini, kita ngajarin caranya mendapatkan alpha. Yes. Tapi balik lagi, itu nggak semua orang bisa. Investasi itu harus, paham nggak? Investasi itu harus, tapi nggak semua orang harus alpha. Lu bisa investasi dengan beta, lu bisa beli indeks IHSG. Yeah. Lu bisa beli indeks S&P 500 dan you'll be fine. Lu akan lebih bagus dibanding orang-orang rata-rata. 100%. 100%. Karena gini, lu tau gak dengan $100 per bulan ya, lu invest bro, kita cari growth fund yang sederhana lah, 11%, 11,5%, itu lu bisa dapat $1,5 juta dalam waktu 30 tahun. Itu namanya bunga majemuk teman-teman, compounding interest. Jadi lu harus investasi, tapi lu gak harus jadi profesional investor. Nah jadi banyak yang bingung nih, apa sih yang kita lakukan di sini dan di Akademi Kripto? Akademi Kripto itu untuk kalian belajar jadi profesional investor. Setuju. Untuk nyari alpha. Karena banyak yang akhirnya belajar sama kita tuh kerja di exchange kayak Indodax, di toko kripto juga ada. Bahkan fund-fund luar ya, tapi kan kita nggak bisa sebut ya. Ada yang berhasil lulusan dari kita itu kerja di fund-fund luar dan kebanyakan ya jadi influencer kesayangan kalian. Bisa dilihat di testimoni kita. Bisa lihat di testimoni kita gitu. Itu ada di Discord kita testimoni. Nah dan soalnya banyak yang bilang, tapi ini kan investasi atau apa? Investasi itu dibagi dua dulu teman-teman ya. Jadi ini masih poin nomor 4 nih. Investasi dibagi dua. Alpha dan beta. Lu adalah orang yang yakin mau main Olympics, lu mau jadi professional investor kayak kita atau tidak? Misalnya Alfian bilang, oke, gue mau beli saham nih, terus dia mau bilang, oh kayaknya BRI bakal outperform BCA, gue pukul dia pasti. Ya. Gue pasti bilang Alfian lu beli indeks gitu. That's it, that's all. Kayak Pierre nih, ya kan? Dia mau coba misalnya di kripto tuh dia mau beli yang lain selain Bitcoin, pasti gue pukul dia. Benar. Kenapa? Karena itu adalah betanya market kripto. Gitu ya. Makanya ada konsep namanya higher beta. Jadi kalau misalnya orang beli misalnya Sui, Solana, itu masuk ke higher beta. Tapi itu lu udah masuk kategori professional investor yang harus full time, bro. Setuju. Ini bukan pekerjaan sampingan. Kalau beta itu pekerjaan sampingan. Market itu bisa pasif. Contoh, Najib tadi. Najib itu kerjanya apa? Dia kan kerja di pertanian, bro. Ya. Najib bisa sisihin misalnya 5 juta uangnya, dia main beta nih, dia invest di misalnya indeksnya Jepang atau S&P 500. Najib will be good gitu. Ya, lu tabung dulu 130 juta Najib, lu beli indeks, lu beli Bitcoin indeks, misal bagi dua lu barbel lah, 50% S&P, 50 Bitcoin,
silahkan. Itu ntar lu jadi miliarder, Najib. Yes. You will be miliarder in no time dengan income power 10-20 segitu. tahun lah ya. Iya. In no time-nya. Untuk 10 normal tahun. people. Iya. Dan itu pun juga lebih bagus daripada Lu jadi gembel. Karena 90% orang di dunia ini. gue yakin bro, banyak nanti kalau kita telepon di sini ya, yang udah tua, terus nggak ada tabungan, itu 100% salah lu. Ya, Lu setuju. kalau sampai jadi tua, tapi nggak ada tabungan bro, ada yang bilang, tapi kan income gue stagnan, lu yang stagnan. Kenapa nggak income orang di sini bisa nggak stagnan? Skill lu yang stagnan, gitu. Nah, gimana caranya improve income? Nah, itu nanti kita bahas nanti bro, cara improve income. Tapi kita lanjut angkanya dulu.